Jiang Muyan. Berhenti. Dokter palsu. Saat itu aku minta kamu periksa USG istriku. Kamu tidak memeriksa. Kamu membuat istriku melahirkan anak perempuan. Keluarga Wang kami punah karena kamu. Pak Wang, rumah sakit sudah lama punya peraturan yang jelas untuk menghindari diskriminasi gender. Dilarang keras mengungkapkan jenis kelamin janin. Karena ini, kamu sudah belasan kali melecehkan rumah sakit. Jika kamu terus seperti ini, aku akan segera telepon polisi. Telepon polisi? Kau pikir aku takut? Aku tidak mau anak perempuan. Aku ingin anak laki-laki. Kau seorang perempuan, bukankah kau sendiri lahir dari perempuan? Dan ini laporan tes Wang Shui. Kamu membuatnya hamil dan melahirkan, untuk mendapatkan anak laki-laki, memberinya banyak obat berbahaya, menyebabkannya pendarahan hebat. Hampir meninggal di meja operasi, kamu telah melakukan kejahatan. Rumah sakit sudah melaporkannya ke polisi. Bukankah kau ingin anak laki-laki? Pergi ke pusat tahanan dan minta di sana. Dasar jalan. Apa salahnya aku memberi obat pada istriku sendiri? Peduli amat, aku bilang. Keluarga Wang kami punah karena kamu. Bukankah kau seorang dokter? Aku potong tanganmu. Aku lihat bagaimana kau akan operasi nanti. Kenapa orang ini kelihatan familiar? Orang ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Ayo usir pengacau ini. Lao Gu, bagaimana urusan asmaramu? Masih berpelukan? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih. Ayo, Lao Gu, tunjukkan hadiah yang kamu berikan pada istrimu. Kenapa wanita ini terlihat begitu familiar? Kenapa pria ini terasa begitu akrab bagiku? Muyan, aku sangat iri padamu. Ini hari pertama kita bertemu, padahal dengan dokter jenius Gu Huaijing itu pertemuan yang dekat. Gu Huaijing. Maksudmu, dia adalah dokter terkenal di dalam dan luar negeri. Ya, dia. Lebih dari sekadar dokter jenius, atau pewaris perusahaan obat Gu. Bagaimana dengan presiden baru rumah sakit kita? Aku dengar tentang itu. Dia kembali ke tanah air kali ini. Siap bekerja di rumah sakit kita, namun, orang luar bilang, apakah ini dokter Gu? Tapi nadanya dingin, menjauhi wanita, ini seperti biksu pertapa. Tolong jangan punya pikiran apapun tentang dia. Apa maksudmu? Pertunjukan yang bagus. Beberapa orang, mengandalkan kecantikan mereka sendiri, masih ingin mendekati Dr. Gu. Liu Ruyan Muyan juga magang bersamaan denganmu? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku tidak bilang siapa itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bising, Direktur Qi. berita besar. Tuan Gu baru saja kembali ke Cina, bertanggung jawab atas pekerjaan bedah rumah sakit kita. Kudengar untuk beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu, akan secara pribadi, memilih dari para magang. Pilih salah satu dari muridmu, sendiri. Mungkin hanya pilih di antara kalian berdua. Kalian berdua harus bekerja keras. Bilang saja, Dr. Gu pasti akan memilihku. Dokter Gu, saya memutar 2 intern terbaik saya tahun ini. Saya bawakan untuk Anda. Halo Dr. Gu, nama saya Ruyan Liu, sudah setahun penuh di rumah sakit Mingwei. Bagaimana dengan berbagai kemampuan? Sangat kuat, terutama soal pria. Sisi pria, ya. Direktur Qi atur dia. Atur dia untuk rotasi andrologia. Semua posisi dirotasi. Kamu tidak boleh berubah positif jika tidak bisa menyelesaikannya. Dr. Gu, bagaimana bisa Anda begini? Bagaimana? Apa yang dikatakan Dokter Gu tidak jelas? Pergi, keluar. Aku masih merasa dia familiar. Di mana kamu pernah melihat pria ini sebelumnya? Apa yang masih kamu lakukan? Ini kesempatanmu. Halo Dr. Gu, saya Jiang Muyan, asap senja hujan dingin. Jiang Muyan, kenapa nama itu begitu familiar?
Dokter Gu, apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Enggak. Untuk anggota keluarga wanita hamil tadi, insiden kerusuhan, menurutmu, apakah kamu menanganinya dengan benar? Dari sudut pandang keluarga pasien, aku bisa mengerti perasaan mereka. Tapi negara sudah lama menetapkan bahwa rumah sakit dilarang mengungkapkan jenis kelamin janin ini untuk mencegah bias gender tertentu di masyarakat. Menurutku aku tidak melakukan kesalahan. Bagus, kamu ingat. Etika medis jauh lebih penting daripada keterampilan medis Jiang Muyan, kamu. Maaf, aku harus menerima telepon ini. Gu Huaijing. Bicaralah dengan sopan. Om, kamu suami macam apa? Kamu akan pergi ke luar negeri begitu mendapatkan surat nikah dengan pacarku? Membuat orang menunggumu selama setahun. Mbak, aku benar-benar terburu-buru pergi ke luar negeri. Aku tidak peduli. Pokoknya, kamu harus membawa bibiku pulang hari ini, kalau tidak, aku tidak mengakuimu sebagai om. Baik, baik. Aku pasti akan membawa seseorang pulang hari ini, oke? Baiklah. Lalu aku akan mengirimimu kontaknya nanti. Kamu harus memberi kompensasi padanya. Jangan khawatir, aku pasti akan mengganti ruginya dengan baik. Hiduplah baik-baik dengan dia. Direktur Qi, bagaimana menurutmu? Hadiah apa yang harus kamu bawa untuk menemui para gadis? Tentang gadis ini, kamu seharusnya mencari seorang gadis muda, Xiao Jiang. Cepat beri saran kepada Dokter Gu. Tergantung gadis seperti apa yang Dokter Gu berikan. Istriku. Saya tidak menyangka Dokter Gu begitu muda. Sudah menikah. Saya benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang bisa menjadi Nyonya Gu. Oh, Dokter Gu, ada rumor bahwa Anda kembali ke Cina dan menghabiskan ratusan juta yuan untuk mengakuisisi rumah sakit Minghui kami, hanya untuk istri. Saya tidak menyangka itu benar. Rumah sakit ini, saya membelinya untuk istri saya. Saya pergi ke luar negeri selama setahun, dia pasti sangat menderita. Hanya saja kompensasi ini tidak cukup. Hal ini, kalian berdua jangan mengungkapkannya, Sangat membuat iri. Dokter Gu terlalu sayang pada istrinya. tapi sekarang aku akan melanjutkan. Jiang Muyan, apa pendapatmu? Hadiah apa lagi yang harus saya bawa? Anda dan istri Anda sudah lama tidak bertemu. Saya pikir dia lebih menghargai kebersamaan Anda. Anda bisa membeli beberapa hadiah. Pesan restoran romantis. Buat janji dengannya untuk makan malam. Ayo menonton film bersama. Cukup adil. Direktur Qi, Hei, suruh itu pergi. Jiang Muyan akan menjadi satu-satunya muridku mulai sekarang, asisten pribadi ganda. Asisten pribadi. cepat panggil seseorang. Dokter Gu tidak pernah menerima murid, kamu yang pertama. Pak Guru. Guru, ini hadiah untuk istri saya. Saya sudah mengaturnya untuk Anda. Sepertinya mataku benar. Anda tidak hanya unggul dalam etika medis dan keterampilan medis, hati-hati dan penuh perhatian. Dia adalah murid yang baik, juga asisten yang baik. Guru, Anda membuat saya tersanjung. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Tapi, saya sangat iri pada istri saya karena mendapatkan perhatian Anda. Kalau begitu, saya akan menelepon istri saya. Saya sedang bertugas. Selamat tinggal, Guru. Ayo. Segera ke direktur. Halo, siapa itu? Ternyata istriku juga tidak menyimpan nomorku. Tidak apa-apa, akan ada waktu untuk mengenalnya di masa depan. Aku. Gu Jingchen. Gu Jingchen. Tidak ingat, aku adalah mantanmu. Sayang, kamu masih hamil? Jangan berlarian. Kamu berani keluar dan makan setelah baru setahun menikah, hamil dengan anak orang lain, bagaimana aku bisa menikahi wanita yang begitu kacau? Kamu hamil? Jangan berlarian. Aku baru 3 bulan. Istri, patuh ya. Oke, ngerti. Ayo. Halo.
Kenapa kamu tutup telepon? Gak jelas. Halo Wei Wei. Yan, om kecilku tidak datang menemuimu? Om kecilmu. Bukannya dia di luar negeri? Apa? Dia tidak datang untukmu? Dia bilang padaku, hidup bahagia bersamamu, dia tidak menghubungimu? Tidak. Ah Yan, pulang dulu dan tunggu. Om kecilku pasti akan datang kepadamu malam ini, dia tampan dan kaya. Saat kamu melihatnya, kamu akan suka. Oke. Kalau begitu aku pulang dan tunggu dia setelah kerja. Mu Yan, kurang tidur ya? Lingkaran hitamnya tebal sekali. Tidur agak larut. Semua gara-gara Yu Wei yang ribut. Apa sih? Suamiku mau datang. Akibatnya, aku menunggu semalaman dan tidak melihat siapapun. Operasi butuh tanda tangan keluarga. Apa kamu perlu aku ajari hal dasar ini? Iya, iya. Kalau kamu kurang tidur, kamu bisa tidur di ruang jaga. Aku tidak perlu kerja hari ini. Hei Mu Yan, ada apa dengan gurumu? Orang yang kemarin baik-baik saja. Kenapa hari ini marah-marah? Gak tahu. Hati-hati. Berapa lama kau akan tinggal di pelukanku? Oh, maaf, Pak Guru. Aku telah menyinggungmu. Kau tidak apa-apa? Ya? Lanjutkan ronde. Hei, Mu Yan. Kamu sadar? Ini sudah kedua kalinya Pak Gu menyelamatkanmu. Aku merasa dia memperlakukanmu sangat berbeda. Kau bicara omong kosong lagi. Guru sudah menikah. Dia hanya peduli padaku. Jika tersebar, istri guru akan salah paham. Ayo pergi. Oke. Wanita cantik, salah tempat. Wanita cantik, sakit di sini. Pak, harap jaga sikap. Haha. Dokter wanita di RS Minghuai, kalian semua punya tubuh yang bagus. Ada apa? Berani kau pukul aku? Aku adalah pemegang saham di rumah sakitmu. Selesai. Pak Zhao adalah pemegang saham RS Minghuai. Aku memukulnya. Apakah kau akan dipecat dari rumah sakit? Kau hanya dokter kecil. Berani kau menyentuhku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ah. Siapapun yang berani menyentuhku mencari mati. Siapa yang berani menyentuhku? Ah, jadi itu Dokter Gu. Karena wanita cantik ini milikmu, maka aku tidak akan bergerak. Tunggu sampai Dokter Gu bosan suatu hari, serahkan padaku saja. Minta maaf pada murid-muridku. Kau bercanda? Aku pemegang saham RS Minghuai milikmu? Kau suruh aku minta maaf pada perempuan kurang ajar ini? Kau tidak takut aku akan menarik investasi? Guru? Dokter Gu. Atau, bagaimana dengan wanita cantik ini? Pinjamkan 2 hari untuk main, aku akan investasi lagi 10 juta di rumah sakitmu. Mencari mati. Ah? Kurasa kau lupa. Selain sebagai dokter, ada identitas lain, pewaris grup farmasi Gu. 10 juta. Tidak bisa membeli martabat murid-muridku. Pewaris farmasi Gu. Pak Gu, hei, Pak Gu, aku salah, Pak Gu. Kemari. Mulai hari ini, cabut status pemegang saham Zhao Zion. Grup Gu memutuskan semua kerja sama dengan grup Zhao. Ah, tidak. Bawa bajingan ini ke kantor polisi. Tidak, Dokter Gu. Aku tidak menyangka guru akan membelaku. Guru, saya. Maaf, guru, saya tidak sengaja. Semua orang bilang guru itu dingin dan mulia, ini Buddha yang bertapa. Benar saja, melihat adalah percaya, reputasi yang memang pantas. Berbalik. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Guru, terima kasih sudah membantu saya kemarin. Tidak. Kamu adalah muridku, aku selalu melindungi.
Guru, saya lihat kamu sedang tidak mood hari ini. Apakah kemarin tidak berjalan baik dengan Nyonya? Mungkin dia sama sekali tidak ingin bertemu saya. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi seseorang sehebat kamu, Nyonya pasti tidak akan jahat. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman kemarin, saya dengar seseorang memanggilnya istri di telepon. Tapi itu tidak membuktikan apapun. Bagaimana kalau itu benar-benar kesalahpahaman? Guru, Ah, berkat pengingatmu. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar terobsesi dengan pihak berwenang. Apakah kamu senggang sekarang? Temani aku memilihkan hadiah untuk istrimu. tidak masalah. Direktur Ki Magang Muyan selama 1 tahun seharusnya sudah diangkat tetap, kan? Apa yang dikatakan Dokter Gu adalah Gajinya dinaikkan 3 kali lipat, bulanan 50.000 tagih dari kartuku sendiri. Ini hadiahmu. Terima kasih, guru-guru, murah hati. Maka saya berharap Anda dan Nyonya, semoga awan terbuka dan bulan terlihat. Halo Wei Wei. Ayan, pamanku membatalkan janji kemarin, aku harus membawanya ke hadapanmu hari ini. Biarkan dia meminta maaf padamu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku hampir sampai di rumahmu. Aku akan menemuinya bersamamu malam ini. Jika dia melanggar janji, aku akan meledakkan kepalanya. Jika kamu ingin bertemu suamiku, haruskah aku membawakannya sesuatu? Muyan. Oh, guru, aku datang. Selamat datang, Tuan Gu. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Saya bukan ibu. Apa yang saya pesan sudah siap? Periksa totalnya. Hadiah Anda untuk Ibu. Sudah siap. Guru sengaja menyela manajer. Aku khawatir aku akan malu. Tolong aku, guru sangat baik. Tas edisi terbatas seharga $1.000.000, puluhan botol, dan cincin berlian bernilai jutaan. Orang seperti apa Nyonya itu, dicintai oleh guru seperti ini. Aku sangat iri padanya. Ayo ke sana dan lihat yang lainnya. Baik. Mau beli dasi? Baik. Aku ingin membeli dasi untuk suamiku. Kamu sudah menikah? Ya, tapi ini pertama kalinya saya memilih kalung dan memberikannya kepada orang lain. Aku tidak tahu mana yang lebih baik dipilih. Bisakah kamu membantu memilihkan satu? Oke. Yang sutra biru ini bagus. Serbaguna dan stabil. Tidak gampang salah. Jika aku menjadi suamimu, pasti akan suka. Apa, Engan? Pelayan. Aku juga berpikir itu terlihat bagus. Tolong bungkus ini untukku. Oke. Terima kasih. Aku tidak menyangka muridku ini. Dia ternyata gadis yang baik dan perhatian dalam keseharian. Guru, ini adalah hadiah untuk istriku. Semua sudah siap. Oh, apakah ini cocok untukku hari ini? Kalau begitu aku akan ganti. Guru, terlalu tampan itu ilegal. Jika Nyonya melihatmu, pasti akan terpesona oleh ketampananmu. Kamu? Oh, ya, nih, soalnya, ini adalah surat pemindahan rumah sakit yang kamu berikan pada istriku. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu sehebat apa wanita itu, sampai layak mendapatkan pria setampan dan sekaya ini, guru yang lembut dan perhatian. Guru, mobilku sudah datang. Aku pergi dulu kalau begitu, semoga kamu dan Nyonya bertemu dengan bahagia. Selamat tinggal guru. Om, jika kamu tidak datang pada bibiku lagi, aku benar-benar akan marah. Setahun lalu, kamu datang ke Amerika untuk pekerjaan, sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya. Tahukah kamu bagaimana dia bisa sampai di sini tahun ini? Itu salahku. Bukankah aku datang untuk meminta maaf? Aku tidak peduli. Kamu harus membawa sahabatku malam ini, bibi kecil Jiang Muyan, dibawa pulang. Tunggu sebentar. Kamu bilang bibi kecilmu, siapa namanya? Jiang Muyan paman, kamu benar-benar membuatku kesal. Kamu benar-benar lupa nama istrimu. Namanya Jiang Muyan. Senja asap hujan dingin. Halo Dokter Gu, saya Jiang Muyan. Senja asap hujan dingin.
Pantasa nama Jiang Muyan Familia. Itu sama dengan nama istriku. Paman Laogu, kamu dengar aku? Aku dengar, aku akan mencarinya sekarang, tepat waktu jam 8, tunggu saja. Aku kembali, Wei Wei. Yan, akhirnya kamu kembali. Kabar baik, Paman barusan telepon, bilang datang jam 8. Bagaimana dengan dia? Selalu tepat waktu, bilang akan sampai jam 8. Kalau begitu aku akan ganti baju. Hei, jangan. Yan, kamu terlihat cantik seperti ini. Kamu tinggal menunggu untuk menerima pamanku. Cinta seperti ombak. Lalu kamu akan menggendong 2 anak selama 3 tahun. Aku punya adik-adik untuk bermain. Omong kosong. Wei Wei, aku sedikit gugup. Aduh, kenapa kamu gugup? Kamu sudah menikah secara sah? Kamu tunggu saja di sini dia datang. Sebentar lagi jam 8, kamu akan segera bertemu. Jiang Muyan, jangan gugup. Ini bukan pertama kali kita bertemu, kamu bertemu dia saat menikah. Lima detik lagi, cepat, bersiaplah bertemu pamanku, ayo. Apa yang terjadi dengan paman kecilku? Jam berapa sekarang? Waktunya naik? Dia tidak mungkin salah tempat, kan? Dia pasti pergi ke villa yang dulu dia berikan padaku. Villa itu aku pinjamkan pada pasangan muda dari desa yang datang berobat. Tunggu aku lihat dulu. Yan, pelan-pelan. Pasti senang. Kamu adalah Istri, siapa yang datang begini malam? Istri, Benar, istriku. aku masih mau memberinya kesempatan lagi. Terakhir kali aku sama sekali tidak menyangka itu bukan kesalahpahaman. Ada apa dengan pria ini? Banyak merek terkenal. suami, kita kaya. Ayo pergi. Dokter Jiang, Bapak Zhang, apakah tadi ada seorang pria yang menemuiku? Hadiah-hadiah itu bernilai jutaan pasti, kan? tidak. Sudah larut malam. Mana ada orang yang datang? Sudah. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik, telepon kalau butuh sesuatu. Oke. Halo, paman kecil, bukankah kamu bilang akan menjemput bibi kecilku? Kenapa? Aku tidak punya istri seperti itu. Paman, omong kosong apa itu? Jadi ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu bilang padanya, aku akan memberinya 50 juta. Suruh dia cari waktu untuk segera bercerai. Kompensasi 50 juta? Apa pamanku gila? Apa? 50 juta? Tidak apa-apa, bibi paman kecilku bilang, untuk mengganti rugi kamu, aku akan memberimu 50 juta sebagai uang jajan. 50 juta. Orang kaya memang sombong. Yuk, kita makan, biarkan dia sendiri. Oke. Paman kecilku, sepertinya aku tertarik pada Ahyan belakangan ini, sepertinya ada kesalahpahaman, sepertinya tidak mungkin mengandalkannya untuk mengejar Ahyan, hanya aku yang mengejarnya. Xiao Yue, kamu mencari aku? Kak Zinan, cepatlah, ayo duduk. Kak Zinan minum kopi. Jangan sungkan. Kamu menakutkan. Silakan. Ada masalah apa? Biarkan aku membantumu menyelesaikannya. Aku dengar keluargamu mengadakan pertemuan medis, bagaimana kelanjutannya?
Aku mau bilang sesuatu. Kali ini, kami mengundang semua ahli medis dari Zhongxia dan perusahaan farmasi. Mereka sudah mendengar. Kali ini untuk pasien di pegunungan. Penggalangan dana dan klinik gratis itu sangat positif. Ini akan menjadi pertemuan medis yang besar. Kak Zinan, sebenarnya, aku mengambil 2 undangan dari Om Li, lalu kamu pergi dengan paman kecilku. Kenapa tidak kamu berikan langsung ke pamanmu? Astaga, bukannya kamu tidak tahu temperamen buruk paman kecilku? Dia selalu menganggap kegiatan seperti ini membosankan. Ibuku bilang pertemuan medis ini penting, seseorang harus pergi bawa saja dia. Kak Zinan, kamu yang terbaik. Baiklah, aku janji. Oke, aku juga dengar KTT-mu juga menambahkan sesi lelang penggalangan dana. Aku akan hadir di lelangnya nanti. Aku akan memotret cincin bintang termahal, tidak peduli berapapun harganya. Semua itu difilmkan atas nama paman kecilku. Nona, cincin bintang itu dulunya koleksi kerajaan kualitas tertinggi. Bisakah kamu menemuiku? Aku khawatir banyak orang akan mengincarnya. Cincin ini untuk bibiku, dia pantas dengan harga berapapun. Oke, Kakak Zinan, kamu yang terbaik, tolong bantu aku. Berhenti tolong orang sampai akhir. Aku akan mencari Huai Jing sekarang. Oke, terima kasih, Kakak Jinan. Halo Yan, besok ada KTT medis di Hotel Imperial. Ibuku memaksa aku pergi, tapi aku ada janji dengan teman. Bisakah kamu pergi mewakiliku? Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kamu sudah berjanji padaku. Aku tahu kamu yang terbaik. Setelah Ahyan melihat paman kecilku, menerima hadiahnya, aku pasti akan jatuh cinta pada paman kecilku. Lau undangan ke KTT medis besok. Bukannya kamu tidak tahu aku tidak tertarik dengan acara seperti ini? Oh, kita hadiri saja. KTT medis ini. Perusahaan farmasi yang aku datangi semua untuk jejaring, ada beberapa dokter yang baik, dan apa yang perlu diketahui? Aku tidak tahu. Jiang Muyan. Jiang Muyan yang mana? Apa? Jiang Muyan yang mana? Pasti itu istrimu, Jiang Muyan. Apa ada 2 Jiang Muyan? Aku punya murid bernama Jiang Muyan. Tapi di pertemuan medis ini semua orang terkenal di bidang medis. Dia seharusnya tidak menerima undangan seperti itu. Kebetulan sekali. Seharusnya tidak. Muridmu adalah istrimu, kan? Cinta guru murid. Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah bertemu istriku. Dia benar-benar berbeda dari Muyan. Tapi menurutku Xiao Yue sangat menyukai bibinya. Kamu pernah bilang padaku sebelumnya, kamu sudah ditikung. Apa ada kesalahpahaman? Apa yang kulihat dengan mataku sendiri bisa palsu? Sudahlah. Lupakanlah. Bagaimanapun, aku sudah memutuskan untuk bercerai. Kamu masih akan pergi ke lelang ini? Bicarakan ini lebih awal. Selesaikan perceraian secepatnya. Hei, bukan lagu ceraikan langsung itu sulit sekali. Kenapa dia datang? Apa kamu mendengarkan bujukan Yue? Ingin menjodohkan kita. Jam 8. Orang itu akan muncul jam 8. Maka kamu akan tahu semuanya. Tepati janjimu. Cepat, sudah terlambat. Yue, pesta akan dimulai dalam 2 jam. Ayo. Ini, dan itu. Yang ini. Bawa pergi. Gaun ini suasananya lembut dan tertutup, namun hikmat itu dia. Indahkan. Yue, aku hanya membantumu ke pesta, tidak perlu repot-repot. Ahyan, kamu tidak tahu bahwa orang bergantung pada pakaian dan kuda bergantung pada pelana? Menghadiri jamuan kumpul-kumpul selebriti seperti ini, tentu saja kamu harus berdandan. Cepat, tunggu sebentar, aku pergi. Kapan waktunya? Kamu harus berdandan, butakan mata mereka. Baiklah. Ayo. Direktur, apa yang harus kulakukan dengan gaya rambutku? Ahyan memiliki temperamen yang luar biasa, hiasi sedikit saja. Direktur, tersisa 10 menit.
Wow, cantik sekali. Tersisa 1 menit, tunggu sebentar. Tidak terlalu buruk. Kamu sebaiknya jangan mengecewakanku. Lima, 4, 3, 2. Ini bukan bunga sekolah kita, Jiang Muyan. Kenapa kamu berdandan genit hari ini? Kesini untuk cari pria kaya? Jiang Muyan, sejak lulus kuliah, saya mendirikan perusahaan sendiri. Identitas dan status saya saat ini bukan seperti dulu lagi. Saya lihat kamu masih cantik. Baiklah, saya akan memberimu 100.000 sebulan. Kamu adalah teman tidurku yang siap dipanggil. Bagaimana menurutmu? Ambil 100.000 yuan dan mau menghidupi orang lain? Di antara para presiden, kamu pasti dianggap keluarga miskin. Jiang Muyan, kamu pikir kamu yang spesial? Bunga sekolah favorit semua orang? Aku bilang begini. Aku memintamu untuk ikut denganku. Lalu aku memberimu muka. Tunggu sebentar. Apa kamu sudah diurus oleh orang lain? Maksudku, wajah kecil ini? Kenapa begitu lembab? Jangan sentuh aku. Dasar jalang, berani-beraninya kamu pukul Kak Jian? Kak Jian, kamu tidak apa-apa? Ya. Jiang Muyan, saya saranin kamu jangan tidak tahu diri, ikuti dengan patuh, aku janji kamu tidak akan khawatir di masa depan. Kak Jian masih di sini. Benci, apa yang kamu tahu? Aku jadikan kalian saudari, menyenangkan, bagi kita, bertiga, bermain bersama. Bagaimana, Jiang Muyan? Kamu ingin seperti dia, jadi mainanku? Dari mana datangnya bajingan itu? Orang yang berani menyentuhku. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memarahiku? Aku memberi pelajaran pada si jalang kecil ini, apa urusanmu dengannya? Aku suaminya. Aku suaminya. Jiang Muyan, kamu lucu sekali. Kamu juga menemukan seseorang untuk berperan sebagai suamimu. Aku pikir wajah putih kecil ini akan bertahan setidaknya 101 hari. Benar, orang-orang seperti mereka selalu bau asam. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk ke tempat mewah seperti ini. Ada apa? Beraninya kau menyuruh orang memukulku? Satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Sudahlah, Kak Jian, mereka pasti sudah bersiap. Ayo pergi dulu, jangan tunda urusan. Oke, nak kamu beruntung hari ini. Ayo. Bagaimana wajahmu? Ya. Kamu terlihat cantik hari ini. Tapi kenapa kamu di sini? Katakan yang sebenarnya, Pak Guru. Sebenarnya, saya di sini hari ini untuk seorang teman saya. Kalau tidak, acara untuk bakat medis seperti ini, bagaimana saya bisa menjadi magang? Oh, begitu? Pak Guru, kenapa Bapak di sini? Saya mencari seseorang. Akhirnya berhasil menyatukan keduanya. Punya. Sepertinya saya sudah tua bulan ini. Waktunya pensiun. Beritahu Dokter Gu saya ada keadaan darurat di rumah. Saya pergi dulu. Ayo masuk bersama. Pak Gu, ada urusan mendesak yang harus Bapak tangani. Saya ada sesuatu, harus keluar. Kamu duduk dulu. Ya, baik. Ibu ini, boleh saya tanya nama belakangnya? Saya akan bantu cari tempat duduk. Tidak usah, saya bisa cari sendiri. Terima kasih. Lihat kamu mengintip-intip. Kamu bukan selebriti internet yang numpang tenar. Kamu salah paham. Aku datang menggantikan temanku. Selebriti internet sepertimu suka numpang nama. Aku sudah sering melihatnya.
Penuh kebohongan demi sedikit popularitas. Kamu pergi sendiri, atau harus kusuruh orang lain untuk mengusirmu? Aku minta kamu bicara dengan hormat. Aku masuk dengan undangan. Aku tidak perlu bicara omong kosong dengan orang sepertimu. Ayo usir dia. Aku lihat siapa yang berani. Gu Gushao. Kamu berani menyentuh orangku? Dia milikmu. Kamu adalah Nyonya Gu. Jangan bergerak, ikuti aku saja. Aku tidak ingin muridku diusir dengan begitu memalukan. Nyonya Gu, silahkan lewat sini. Nyonya Gu, aku benar-benar duduk di kursi istriku. Pernah menyamar sebagai dia. Selamat malam, para hadirin. Semua dipersilakan hadir. Penjualan amal dari konferensi medis ini. Semua hasil dari lelang ini. Sumbangan akan diberikan ke daerah miskin. Digunakan untuk membangun rumah sakit pedesaan. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang pertama dari lelang ini. Ini porselen dari dinasti Tang. Berikut adalah lot terakhir dari lelang ini. Cincin bintang dari keluarga kerajaan. Wow, indah sekali. Suami, aku ingin ini. Ini yang diimpikan semua wanita. Ruikang Farmasi 30 juta. Fuyang Properti 40 juta. 55 juta. Sun Elektronik 80 juta. Beberapa orang berpakaian seperti anjing datang ke lelang, tidak mau memberi 1 sen pun. Aku malu pada mereka. Teriak saja. Itu tidak baik, Pak Guru. Beramal. Itu tidak terlalu banyak. 100 juta. Kembali 1 miliar. Aku ingin melihat Jiang Muyan. Bisakah dia membayarnya? Apakah ini terlalu banyak, Pak Guru? Grup Farmasi Gu. Gu Guijing 200 juta. 200 juta, pertama. 200 juta, kedua. 200 juta, ketiga. Terjual. Set cincin ini akan diberikan kepada istri Tuan Gu, Nona Jiang Muyan. Aku keluar untuk menjawab telepon. Yue, Paman kecil cincin yang kuberikan kepada Ahyan atas namamu, apakah dia menerimanya? ternyata cincin itu diatur olehmu. Kamu mengirimnya ke orang yang salah. Yan, kamu tidak datang sama sekali hari ini. Apa? Bagaimana? Aku akan bicara denganmu nanti. Aku harus menyelesaikan masalah olong ini dulu. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia istri Gushao? Maaf, Nyonya, saya baru saja menerima pesannya. Cincin ini bukan untukmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi ku bilang padamu, bagaimana mungkin guru itu suamiku? Setelah sekian lama, aku salah orang. Udah ku bilang, bagaimana mungkin ada yang jadi istri Tuan Gu, Jiang Muyan? Sekarang kau berlutut di hadapanku, berikan aku yang lembut. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya nanti, membelikanmu cincin lain. Kamu juga pantas mendapatkannya. Tolong bawakan cincin bintang. Jiang Muyan, cincin bintang ini untukmu. Romantis banget. Guru, saya tidak bisa menerima ini. Wajah putih kecil. Kenapa kamu suka memukul wajahmu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Tuan Muda Gu? Siapa di sini yang tidak tahu Tuan Muda Gu sama sekali tidak akan ikut jamuan seperti ini? Kali siapa yang longgar? Biarkan anjing penjagamu keluar. Berani kamu memarahiku? Satpam. Bagaimana dengan Satpam? Singkirkan 2 sampah ini untukku. Siapa? Siapa yang membuat keributan di sini? Tuan Li, kamu tidak tahu, ada seseorang di sini yang mengganggu ketertiban lelang. Beraninya kamu berpura-pura menjadi Tuan Muda Gu, tapi jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran. Kamu pikir begitu? Tidak berani tahu. Tuan Li, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya?
saat itu, kamu akan memperkenalkan Gu Shao padaku? Bagaimana kamu memukul Kak Jian? Tidak apa-apa. Aku tidak memukul wanita. Tuan Li. Apa maksudmu? Seorang pria yang tidak tahu Tarzan. Ini adalah pewaris keluarga Gu di depanmu, Gu Huaijing. Tuan Li, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin dia adalah Gu Shao? Pergi sana. Gu Shao, kami hanya merasa kasihan padamu. Orang dewasa seperti Anda tidak mengingat penjahat. Kenapa kita tidak pergi dulu? Ayo, ayo, ayo. Oke, semuanya. Ini mengakhiri lelang hari ini. Semuanya sudah selesai. Lucu banget. Aku benci Liu Jian. Waktu kuliah, dia mengganggu perempuan karena di rumah punya uang. Tidak ada yang berani menyentuhnya karena latar belakang keluarganya. Masih jadi guru hebat. Singkirkan bahaya untuk rakyat. Ini kembali padamu. Tidak suka. Barang yang sangat berharga. Aku khawatir tidak ada perempuan yang tidak suka, tapi ini hadiah besar senilai 200 juta. Sebagai penerima hibah, adalah membayar 40 juta pajak penghasilan pribadi. Aku tidak mampu. Pantas saja magang terbaik di rumah sakit kita. Perhitungan ini jelas. Jadi ini tetap untukmu. Cincin ini dikirim oleh keluargaku untuk istriku. Tapi aku sekarang sudah memutuskan untuk menceraikannya. Kau menceraikan istrimu? Kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin kita tidak sama. Sebelumnya, guru ingin berbuat baik kepada guru, kenapa tiba-tiba kau ingin bercerai sekarang? Jika kau tidak mau cincin ini buang saja atau berikan, Yah, tidak. Aku akan menyimpannya untukmu, guru. Akan kuberikan saat kau membutuhkannya. saatnya untuk menjelaskannya. Aku akan menelepon. Ya, aku sudah panggil mobil. Guru, aku duluan. Menyadari bahwa istriku bukan dia. Apa yang aku bayangkan? Yue, Apakah paman kecil melihat bibi kecil? dia tidak pernah muncul. Kamu belum melihatnya? Dia punya pria lain. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yan bukan orang seperti itu, dia tidak akan pernah melakukan itu, jangan merusak reputasinya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, masa bisa palsu? Apa ada kesalahpahaman, paman kecil? Kau mau menelepon dan bertanya? Terakhir kali aku meneleponnya, tepat di sampingnya. Ada suara pria lain, aku juga berbohong pada diriku sendiri bahwa itu mungkin kesalahpahaman. Kemarin aku penuh semangat, menjemputnya dengan banyak hadiah. Dia sedang bermesraan dengan pria lain, dia bahkan hamil. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yue, aku akan menceraikannya. Biarkan aku memberitahumu sebelumnya. Ayo keluar minum. Halo, Pak Guru. Saya teman Gu Huaijing. Li Zinan. Gurumu mabuk. Aku nggak bisa nyambung ke telepon orang lain. Datang ke bar dan jemput dia. Udah tengah malam. Bukankah guru seharusnya sama istrinya? Kok bisa mabuk? Sudahlah, sudahlah. Andai saja aku tidak tahu. Gurunya mabuk, aku seorang murid, aku tetap harus jemput dia. Hai, aku di sini untuk menjemput guruku. Kamu murid baru Huaijing. Saya ingat sekarang. Hari Laugu kembali ke Cina. Waktu itu sedang kontak intim dengan kamu. Aku tidak menyangka, kamu benar-benar jadi muridnya. Takdir. Sungguh takdir. Katanya teman guru itu mulut besar. Kamu benar. Nona Jiang, apakah kamu punya pacar? Apakah aku punya pacar? Itu urusan pribadiku. Kalau kamu tidak punya pacar, aku bisa perkenalkan kamu dengan... Pak Li, saya tidak tertarik padamu. Aku tidak bicara tentang diriku. Baiklah. Katakan sesuatu yang baik untukku. Aku perkenalkan Huaijing padamu.
Biarkan kamu punya hubungan guru-murid. Gimana? Jangan bicara. Apa kamu benar-benar suka sama Huai Jing? Pak Li, kamu teman guruku. Saya menghormati Anda. Tapi guru saya sudah menikah. Kamu bercanda tentang pernikahannya. Kamu tidak hanya tidak menghormati guruku, tapi juga tidak menghormati istriku. Menarik. Huai Jing. Kamu benar-benar murid. Kamu sangat berani. Siapa yang memberinya keberanian? Saya yang memberi. Tidak bisakah? Ya, tentu saja. Guru, biar saya antar pulang. Apakah Nona Jiang punya kesempatan? Bekerjalah di rumah sakitku. Jangan ikuti gurumu. Dia hanya sepotong kayu, yang tidak tahu cara menghargai wanita. Guru, kenapa Anda panas? Wajahnya masih sangat merah. Apakah Nyonya ada di sana? Guru dan istri, apakah mereka tidak tinggal bersama? Guru saya akan membuatkan kamu sup penawar mabuk. Tunggu saya. Guru, sup penawarnya sudah siap. Kalau kamu sudah oke, saya pergi dulu. Ada apa? Pak Guru, apa Anda sadar? Anda menjemput saya begitu larut? Kamu belum makan? Kamu lapar? Tidak lapar. Ayo, guru traktir kamu makan malam. Pak Guru, saya traktir Anda makan. Kamu ajak saya makan semangkuk mie. Sepertinya saya masih menggaji Dr. Jiang terlalu rendah biasanya. Nanti pulang, saya naikkan gajimu. Pak Guru, jangan lihat mie daging sapi di sini. Tapi pasti tidak kalah dengan makanan mewahmu. Dulu waktu sekolah, saya sering makan di sini. Baiklah, percaya sama kamu sekali. Baik. Silakan ambil pesanan nomor 2. Mie kita sudah siap, saya ambil. Kamu duduk saja, saya yang ambil. Oke. Pak Guru benar-benar seorang pria sejati. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan istri guru. Bahkan saya tidak menginginkan pria sebaik itu. Pak Guru, coba. Bagaimana rasanya? Lumayan. Ya, kalau begitu makan lebih banyak. Pak Guru, kenapa hari ini Anda sedang bad mood? Jika itu merepotkanmu, seolah aku tidak bilang. Sialan, aku, berani-beraninya kamu campuri urusan pribadi guru. Tidak ada yang merepotkan untuk dikatakan. Hanya sedikit memalukan. Aku pergi menemui istriku hari ini, sedikit berbeda dari yang aku bayangkan. Berbeda. Guru, apakah ada kesalahpahaman? Lagi pula, perempuan ingin bahagia, kamu bisa bicara dengannya. Dia berselingkuh. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakannya. Sekarang pikirkan itu. Aku buru-buru pulang, ingin menebus perilakunya. Itu konyol. Guru, meskipun aku tidak tahu detailnya, tapi dia menceraikanmu, pasti itu kerugiannya. Guru, kenapa kamu melihatku? Itu. Bagaimana suamimu memperlakukanmu? Ya, baik-baik saja. Dia juga memberiku uang saku yang besar. Meskipun kamu mengecewakan, aku beberapa kali belum melihat siapapun. Itu akan baik-baik saja. Kamu gadis yang baik.
Pantas bahagia. Ada apa, Guru? Sabuk pengamanmu tidak terpasang. Oke, kamu Jiang Muyan pantas, aku begitu bangga di rumah sakit akhir-akhir ini. Ternyata kamu berkencan dengan pria tua. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran kali ini. Ruyan Liu, apa kamu gila? Tidak tahu malu sepertimu, selingkuh di mana-mana entah betapa kotornya, lebih baik cuci bersih. Ruyan Liu, kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Aku punya bukti. Ayo semuanya, lihat baik-baik. Apa ini? Jiang Muyan, jangan keras. Kepala Ruyan telah memotretmu berkencan dengan pria tua. Yang tahu diri, cepat minggir murid-murid Pak Gu harus seperti kita. Liu Ruyan, sebelum memfitnah orang lain, lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Bagaimana dengan kau dan Dr. Tang? Ada yang tahu? Kamu memfitnah orang, hari ini aku harus membersihkan mulutmu. Mulutmu sangat kotor. Harus dibersihkan dengan baik, Jiang Muyan. Apa yang kau lakukan? Direktur Tang, lihat dia. Ini kantornya. Ada apa? Direktur Tang Jiang Muyan tidak bersih. Aku sudah memandikannya, dan dia menyalahkanku. Benar-benar tidak tahu orang baik. Liu Ruyan, bicaralah yang bertanggung jawab. Baik. Lihat dirimu sekarang. Apa masih ada kesadaran diri sebagai dokter? Cepat rapikan dirimu, datang ke rapat. Dan kamu, ikut aku sebentar lagi. Kau dengar aku? Rapikan dirimu. Kami punya pasien perawatan intensif di rumah sakit kita. Jiang Muyan, bekerja samalah sebagai magang. Tuan Li dari sini. Tuan Li dari sini adalah donor amal untuk rumah sakit kita. Kita mendonasikan 100 juta dolar ke rumah sakit setiap tahun. Itu harus ditanggapi dengan serius. Jika kau menyinggungnya, kita semua akan kena getahnya. Direktur Tang menyerahkan pasien penting seperti itu kepadamu. Kamu harus bersikap baik. Dr. Liu begitu tertarik. Kenapa tidak kau berikan pasien ini padamu? Tidak tahu orang baik. Ada masalah dengan Dr. Jiang? Jangan khawatir, Direktur Tang, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Itu dulu, bubar. Direktur Tang, kau bilang begini, itu benar-benar bisa mengusir Jiang Muyan dari Dr. Gu? Tuan Li dari sini, meskipun atas nama dermawan, sebenarnya terkenal sulit dilayani. Cabul dan mesum. Dokter atau perawat wanita manapun yang dia suka, tapi semuanya tentang kehilangan kesucian. Siapapun yang mengambil alih akan sial. Sayang. Sekarang kau tahu niat baikku. Direktur Tang, pelan-pelan. Itu Dr. Jiang, kan? Itu asisten Xinyi Li di belakangnya. Kamu kenal dia? Pak Li ini sangat munafik. Ku dengar di permukaan dia menyandang gelar dermawan. Tahu nggak? Secara pribadi, banyak pelecehan seksual terhadap wanita di sekitarnya, terutama wanita muda itu. Masih banyak skandal seks. Ya, dokter, Jiang bersamanya. Apakah ada bahaya? Cari tahu bangsal mana mereka berada. Oke. Pak Li, ini Dr. Jiang, yang akan menangani Anda nanti. Dr. Jiang, ini Pak Li kami. Pak Li, mohon bimbingannya. Kudengar Dr. Jiang sangat hebat.
Dia dokter wanita paling mampu di rumah sakit ini, muda dan berprestasi. Muda dan berprestasi, ayo, duduk. Pujian palsu Pak Li. Saya akan melakukan pemeriksaan dasar dulu. Mohon kerjasamanya. Tidak usah buru-buru. Dokter Jiang masih muda, pengalamannya belum banyak, kan? Masih sanggup menangani pekerjaan ini? Tentu. Dokter kami melakukan penilaian rutin. Jangan khawatir. Oh. Begitu ya. Sepertinya pengalaman kerja Dokter Jiang masih kurang ya. Saya tidak tahu bagaimana menangani pasien setingkat saya. Apa yang harus dilakukan? Xiao Zhang, tuangkan segelas air untuk Dokter Jiang. Dia tampak sedikit gugup. Dokter Jiang, ini untukmu. Pak Li, rumah sakit kami punya aturan. Dokter tidak boleh minum atau makan di bangsal. Aturan itu untuk mayat, yang hidup bisa diatur. Dokter Jiang sudah bekerja keras memeriksa saya. Segelas air saja. Jangan khawatir, saya tidak akan bilang dan menyulitkanmu. Pak Li, rumah sakit memang punya aturan. Jangan mempermalukan saya. Mempermalukan? Saya bilang yang sebenarnya. Saya malu untukmu, kenapa? Kamu harus minum segelas air ini hari ini. Tidak minum. Harus minum. Pak Li, ini rumah sakit. Apa yang harus kau lakukan? Apa yang bisa rumah sakit lakukan? Saya punya 100 juta setahun, bersedekah ke rumah sakit ini. Di rumah sakit ini, saya bilang 1, tidak ada yang berani bilang 2. Kau tahu bagaimana dokter terakhir berhenti? Itu karena dia tidak tahu zaman. Saya sudah bilang padanya dengan baik. Dia tidak mau mendengarkan. Jadi saya suruh seseorang untuk membuatnya gila dan kau tahu, dia masih di rumah sakit. Jiwa Nona Jiang adalah orang yang pintar. Kau harus tahu cara melakukannya. Baik. Saya minum. Nah, gitu dong. Lepaskan aku. Kau tidak bisa kabur. Beri yang tidak tahu malu, kau perlu bersih-bersih. Saya murid Gu Huaijing. Kau menyentuhku, guru tidak akan melepaskanmu. Guru apa kau pikir? Apa Gu Huaijing akan membelamu sebagai seorang magang kecil? Sekarang sudah terlambat untuk menelepon. Bahkan jika dewa sekalipun datang hari ini, aku harus bersenang-senang dulu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Gu Huaijing. Gu Shao, apakah aku hanya bercanda dengannya? Itu dia yang merayuku duluan. Gu. Aku merayumu, kau tidak tahu malu. Kau tidak merayuku. Siapa lagi kalau bukan kau, pelacur mesum sepertimu, melihat orang kaya, kau langsung melompat. Sangat murahan. Satu kata lagi, potong lidahmu. Gu Shao, aku donasi 100 juta ke rumah sakit setiap tahun. Kau yakin mau membelakangiku demi magang ini? Hanya 100 juta aku, Gu Huaijing, punya uang. Percaya atau tidak, aku buat kau tidak bisa bertahan di Zhongxia. Gu Shao. Aku salah. Aku tidak kenal Tarzan. Aku tidak tahu malu. Kau seharusnya tidak menyentuh murid-muridmu. Bukan aku yang harus kau minta maaf. Itu dia. Dokter Jiang, aku salah. Tolong lepaskan aku akan menebus kesalahan di masa depan, aku orang baru. Menebus kesalahan? Menjadi baru? Gadis-gadis yang kau perkosa dan kirim ke rumah sakit jiwa,
Siapa yang akan memberi mereka kesempatan? Aku kompensasi, aku beri mereka uang. Aku beri mereka banyak uang. Tidak ada yang lain. Mulai dari pintu. Setiap kata yang kau ucapkan, aku rekam semuanya. Kau masuk penjara, pergi jelaskan ke polisi. Ayo. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Jiang Muyan, ada apa denganmu? Aku panas sekali. Aku tahu apa yang terjadi. Ada yang salah dengan dupa itu. Tunggu, aku akan memadamkannya. Aku merasa tidak enak badan. Jiang Muyan, kamu salah minum obat. Jiang Muyan, lihat baik-baik siapa aku. Jiang Muyan, Jiang Muyan. Kamu sudah sadar? Ada rasa tidak nyaman? Guru, Anda yang mengirimku ke sini. Li Tiangwei tidak hanya memberi obat dalam anggur. Ada juga masalah dengan dupa di kamar, rasio inhalasimu lebih tinggi. Jadi aku tidak melecehkanmu kan? Sepertinya kamu sangat sadar diri ya. Aku benar-benar melakukan sesuatu padamu. Menurutmu? Aku tidak sengaja. Jadi maksudmu apa? Aku melakukannya dengan sengaja. Aku bercanda. Tidak terjadi apa-apa antara kita. Bagaimana dengan ini? Guru juga sudah menikah. Jika aku benar-benar melewati batas, dia pasti akan dipecat dari rumah sakit. Apakah dia memikirkan suaminya? Ini serius. Apakah kamu ingin memberitahu suamimu? Tidak, dia sibuk bekerja. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Ada urusan di departemen, aku kembali dulu. Terima kasih, Guru. Dekan Gu, kamu memanggilku. Tang Hai, apa yang terjadi pada Li Tiangwei? Tuan Gu. Tuan Li diatur oleh Dr. Jiang. Aku tidak tahu. Jika aku ingat dengan benar, hal-hal ini, selalu kamu yang mengaturnya. Ini yang diminta langsung oleh Dr. Jiang. Dia bilang dia ingin berkontribusi pada rumah sakit. Jadi aku memberikannya padanya. Oke. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Gadis kecil yang bertanggung jawab atas ini sebelumnya, kenapa pergi? Ini. Mungkin ada urusan di rumah. Dia tidak bilang apa-apa saat pergi. Aku tidak bertanya. Tang Hai, aku akan bertanya lagi padamu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Tuan Gu, saya benar-benar tidak tahu. Karena kamu tidak ingat, biarkan saya bantu kamu mengingatnya. Kamu ingin menyenangkan Li Tiangwei, sesuai dengan kesukaannya, sengaja mengatur seorang dokter muda untuk melayaninya. Kamu tahu mereka bisa dilecehkan, tapi kamu tetap melakukannya. Ini semua bukti kejahatanmu. Saya sudah menelepon polisi. Tuan Gu, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya melakukan ini untuk rumah sakit. Liu Ruyan, semua itu karena si Jalang Liu Ruyan yang merayu saya. Tuan Gu, saya benar-benar sadar saya salah. Kamu tidak pantas memakai gaun ini. Kamu Tang Hai kan? Ikut kami. Saya salah. Saya salah. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa yang di belakangku? Lepaskan aku. Percaya atau tidak, aku bisa bikin kalian semua keluar. Selain menyebarkan gosip, cari laki-laki untuk ditindas, apa kamu punya cara lain?
Jiang Muyan, urusan kita belum selesai. Kamu tidak akan punya kesempatan, karena yang di belakangku adalah guru. Batuk. Guru, Jiang Muyan teruskan. Direktur Qi, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Oh, begitu. Kamu pasti punya seseorang yang menyelidiki segalanya. Dia membantu saya menemukan Liu Ruyan dan Dr. Tang orang di balik layar. Kalau begitu kamu salah. Hari kamu pingsan, Dr. Gu secara pribadi mencari seseorang untuk melakukan ini. Itu adalah langkah yang berani. Bunuh dengan tegas. Aku belum pernah melihat Dr. Gu begitu marah. Langsung turun tangan. Aku tidak pernah menyangka seorang dokter berbakat seperti guru yang memimpin cebol teratas. Seperti orang-orang terdekatku. Percayalah padaku. Aku harus setia kepada guru di masa depan, menjadi asistennya yang paling setia dan cakap. Ya ampun, tidak perlu bersikap seperti ini. Kamu ini nimfomania? Makan. Aku hanya merasa Dr. Gu benar-benar guru terbaik di dunia. Dr. Gu tidak suka sanjungan. Bicara soal temperamen saja, siapa yang bisa dibandingkan dengan Dr. Gu? Bahkan makannya juga elegan dan mewah. Apa yang kamu lakukan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Katakan saja, apakah Dr. Gu terlihat seperti karakter dari novel? Dingin dan anggun, pokoknya terlalu. Terlalu apa? Terima kasih banyak. Kalau begitu, kerja keras. Setelah makan malam, proses catatan medis ini. Oke. Kenapa tidak bilang padaku? Nanti di tempat kerja, jika menemui kejadian atau pengaturan yang tidak masuk akal, ingat untuk memberitahu saya tepat waktu. Lagi pula, kamu yang mengatakannya, kamu milikku, kapanpun. Aku adalah seorang guru, akan berdiri di belakangmu. Baiklah, terima kasih, guru. Aku pergi duluan kalau begitu. Halo, aku sudah pulang. Kamu di Zongxia? Keluar yuk ketemuan. Masih di luar kota. Masih di luar kota. Oke. Nanti aku keluar kota cari kamu. Pak Gu, sepupu kamu ngapain sama kamu? Aku dengar tentang itu. Kehidupan pribadinya kacau. Dia punya beberapa pacar sekaligus. Orang ini, aku nggak tahu. Biarkan dia pergi. Tinggalkan aku sendiri. Kamu nggak lihat jalan. Kamu nggak apa-apa? Ini sahabat Xiao Yue. Istri kakakku yang menikah kilat. Tak terasa, setahun sudah berlalu, masih cantik sekali. Sia satu. Aku baik-baik saja, tapi kamu juga harus mengemudi pelan-pelan, mudah mendapat masalah. Kamu tidak mengenalku lagi. Haruskah aku mengenalmu? Aku ingat dia pasti pernah bertemu kakakku sekali. Mungkin mereka sudah melupakan kita. Kalau begitu, kenapa tidak bersenang-senang saja? Selama aku berpura-pura menjadi Gu Huaijing, maka orang ini milikku. Jiang Muyan, aku suamimu. Kamu tidak ingat aku? Kamu Gu Jingchen. Dia tidak tahu Gu Huaijing. Aku sebenarnya tahu nama panggilan Gu Huaijing. Ya, aku Jing Chen. Aku tidak pernah memikirkan itu. Tidak pernah melihat. Aku bertemu denganmu di jalan. Hei, ini salahku juga. Sampai-sampai kita baru bertemu sekarang? Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk kerja. Tidak, itu salahku juga. Tanganmu sakit. Aku akan mengantarmu membalut lukanya dulu. Tidak. Hanya luka kecil. Aku akan mendisinfeksinya sendiri. Kalau kamu bilang begitu, aku akan mengira kamu tidak puas denganku sebagai pribadi. Mana mungkin. Kalau begitu ayo, aku akan mengantarmu pulang.
Lukanya sudah lebih baik? Kamu ada waktu akhir-akhir ini? Aku akan mengajakmu makan malam. Sampai jumpa besok ya. Datang sepagi ini? Tentu saja harus datang awal, untuk kencan dengan wanita cantik, dang 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 dang. Asli suami Jiang Muyan adalah Gu Mingze. Gu Mingze selalu menjadi playboy, tidak pernah dengar dia menikahi siapapun. Jiang Muyan, apa mungkin dia tertipu? Ayo, Minum. Ini karena istrimu lagi. Bagaimana kalau aku pulang dulu? oh, teman-temanku. Ku dengar kamu seorang dokter. Aku ingin bertemu denganmu. Beri aku muka. Baiklah. Hei, ayo. Biarkan saya perkenalkan kamu ke semua orang. Ini istriku, Jiang Muyan, panggil saja Muyan. Kakak ipar baik, kakak ipar baik. Halo. Hei, Bang Ze duduk, duduk, duduk. Ming Ze, kamu bawa ini ke sini hari ini. Kenapa lebih bagus dari yang sebelumnya? Ini kakak iparku. Hei, kakak ipar, tidak apa-apa. Setelah minum, mulut jadi tidak terkontrol. Terakhir kali aku mabuk dan memeluk anjing orang sepanjang malam. Ayo, 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 ayo. Tidak apa-apa. Iya, 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 iya. Aku bingung sekali. Kakak ipar, 3 gelas. Hukuman sendiri. Aku hukum diriku 3 gelas. Kakak ipar tolong jangan dianggap ya. Semuanya baik-baik saja? Aku pergi ke kamar mandi. Oke, silakan. Burung yang sama bulunya berkumpul bersama. Bagaimana temannya bisa melakukan ini? Hei, Gu Mingze, di mana kamu menemukan gadis ini? Dia sangat cantik. Aturan lama, tunggu sampai aku cukup bersenang-senang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Hahaha. Bukankah ini kakak ipar? Itu bukan ide yang bagus. Sejak kapan Kak Mingze begitu peduli pada perempuan? Ah, benar, bro. Aku bawa sesuatu yang baru. Pastikan dia meminumnya. Bergairah. Oh. Ah, hahaha, oke. Hahaha. Aduh, aku baru saja membicarakannya. Kenapa kamu lama tidak ke sini? Ngomong-ngomong, kakak ipar. Itu salahku tadi. Nah, kami punya minuman ini. Nanti kakakku ganti rugi, kan? Menurutmu aku harus? Dia hanya bercanda. Ayo minum. Kamu gila? Apakah obat di dalam anggur itu enak? Kamu, berikan padaku. Berani menyerang Mingze. Bukankah itu Dokter Jiang? Beraninya kau mengecewakannya? Dia sangat baik. Berani-beraninya kau membuatnya marah? Gu Huaijing ternyata kembali ke Cina. Ayo, guru.
Berani macam-macam dengan kakakku Mingse. Aku akan bikin dia kapok. Pergi. Pesankan tiket yang paling dekat. Aku mau ke luar negeri. Tuang aja. Jangan terlalu hati-hati. Kenapa kau ada di sana hari ini? Minum dengan Li Zinan. Haruskah aku memukulnya? Tidak, seharusnya. Pria itu adalah suamiku. Kami menikah karena dijodohkan. Aku tidak punya perasaan sama sekali, tapi dia memberiku beberapa ilusi. Membuatku berpikir kami bisa diperlakukan seperti tamu. Itu harapan yang berlebihan sekarang. Apa yang terjadi hari ini? Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Lakukan saja. Aku percaya padamu. Dia membiarkan temannya memberiku obat. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu, guru. Guru, saya harus pulang. Itu. Apakah Anda ingin saya membantu menangani Gu Mingze? Saya bisa menanganinya sendiri. Oke. Hari sudah larut, saya akan mencari seseorang untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Lao Li, tidak peduli apa yang ditawarkan wanita itu, saya akan mendapatkan sertifikat perceraian saya dalam sebulan. Apa? Kamu menceraikan paman kecilku? Yue, saya bercerai untuk pernikahan ini. Ah Yan, kamu bilang begitu? Apakah ada seseorang yang kamu suka? Biar saya ambil ini. Ah, bagus. Oh, begitu. Ada apa? Ada apa? Itu dari rekan kerjaku. Biar saya bersihkan. Siap untuk perjalanan dinas. Karena ini urusan rumah sakit, sebaiknya kamu pergi dan bersihkan. Yan? Mengenai perceraian, saya berharap kamu bisa menundanya sedikit lebih lama. Kebetulan kamu akan pergi dinas. Bisakah kita bicarakan ini saat kamu kembali? Kali ini, terima kasih kepada dokter Jiang, perjalanan bisnis dan komunikasi kita bisa berjalan lancar berkat beliau. Tidak, tadi saya sangat gugup kali ini. Tetap berterima kasih kepada guru yang mendorong kita. Bagaimanapun, pertukaran medisnya sungguh intens Tuan Gu. Saya belum istirahat dengan baik selama 3 hari Anda lihat. Baik. Saya akan memberi kalian masing-masing cuti sehari, kalian juga bisa pergi belanja, hiburan di hotel juga boleh, semua biaya ditanggung perusahaan. Terima kasih, Tuan Gu. Sampai jumpa. Kau tidak pergi keluar? Iya, Pak. Saya ingin meminta cuti. Saya ingin pergi ke kota Qingshui. Mungkin perlu 2 hari. Ada apa? Hari peringatan kematian ibu saya akan tiba. Saya ingin pergi beribadah. Kota Qingshui, nama yang indah. Saya akan mengantarmu ke sana, beristirahatlah. Baik. Bu, saya di sini untuk menemuimu. Sudah lama tidak bertemu. Saya tidak tahu apakah kau baik-baik saja. Bunga hari ini agak layu. Jangan kecewa ya. Terima saja. Tapi kamu juga tidak perlu membencinya. Paling banyak 1 kalimat. Ini membutuhkan lebih banyak nutrisi. Kamu paling jago merangkai bunga. Dulu keluarga kami penuh dengan bunga. Aku juga berpikir kamu menanam terlalu banyak bunga. Mengganggu ayunanku. Bu, aku sudah tidak di ayunan lagi. Kamu bisa menanam lebih banyak bunga saat pulang. Karena aku tidak mewarisi bakatmu. Aku pembunuh bunga. Kaktus di mejaku tidak bertahan 3 minggu. Bu lupa memperkenalkanmu. Ini guruku. Tampan dan kaya, kemampuan medis yang luar biasa. Banyak gadis di rumah sakit kami yang menyukainya. Tante, ingat wajahku. Jika Jiang Muyan dibuli di masa depan, kamu mengajariku dalam mimpimu. Guru, apa yang kamu lakukan? Aku memastikan, dengan begini, tanteku akan tenang.
Baiklah, ayo pergi. Jangan berlama-lama. Tidak masalah berapa lama kamu tinggal. Jalan gunung tidak mudah dilalui. Ayo cepat turun gunung. Kenapa? Mobilnya mati dan tidak bisa jalan. Kalau begitu kita tidak akan menginap di mobil semalaman. Tidak, di gunung ada perbedaan suhu yang besar. Ada risiko hipotermia di gunung? Tapi aku tidak melihat desa di sini. Kenapa kita tidak naik dan cari kakek? Terlalu jauh untuk naik gunung. Pakai bajumu. Waktu aku datang, aku lihat ada homestay di kaki gunung. Seharusnya tidak jauh kalau kita jalan ke sana. Kamu bisa pakai ini. Makin malam, makin buruk untuk pergi. Ikut aku. Kalau begitu aku akan memandumu. Tidak ada sinyal. Hanya ada satu jalan. Ayo. Akhirnya sampai. Halo. Kami ingin 2 kamar. Halo. Maaf, sekarang kami hanya punya 1 kamar tersisa. Ah, kamu salah paham. Kami bukan dalam hubungan seperti itu. Ini bos saya. Maaf, Nona, kami benar-benar hanya punya 1 kamar tersisa. Hari ini penuh semua. Oke, ini dia. Ayo kita pergi dulu. Ya, Tuan. Kita? Pergi ke kamar dulu. Tuan, kamar Anda di lantai 2. Terima kasih. Kamu istirahat dulu. Saya akan lihat apakah ada bengkel mobil di dekat sini. Panggil seseorang untuk memperbaiki mobil. Saya pergi, lagi pula kamu adalah bos. Bagaimana bisa saya biarkan kamu pergi? Saya pergi. Tidak aman bagi cewek untuk pergi sendirian di malam hari. Halo, saya ingin tanya di mana di dekat sini, Amanisan. $10. Di mana bengkel mobil? Belok kanan saat keluar. Terima kasih. Itu. Aku beli sesuatu untuk dimakan. Aku tidak tahu apakah ini cocok untukmu. Oke, tunggu sebentar. Pak, aku sudah siap. Aku baru lihat kamu terseduh-seduh sedikit. Aku sudah kasih kamu obat pilek. Jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Kamu juga mandi ya, jangan sampai masuk angin. Pak, aku buat mie instan. Aku tidak tahu kamu biasa makan atau tidak. Aku mau aja. Kamu mau rasa yang mana? Itu aja. Aku mau makan itu. Aku akan membereskannya, Pak. Biarkan aku. Biarkan aku. Terima kasih, Pak. Ini ranjang bahkan bukan sofa. Bagaimana aku bisa tinggal di sini? Kamu tidur di ranjang dan aku di lantai. Kamu bosnya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu tidur di lantai? Tetap aku. Lalu aku biarkan seorang gadis kecil tidur di lantai. Betapa buruknya jika tersebar berita. Ini masih bisa tersebar.
Kamu sedang apa? Ada kucing di belakangmu. Itu akan menerkam kamu. Mungkin kucing dari desa terdekat. Guru, aku tidak menyakitimu, kan? Tentu saja sakit. Sejak kecil, tidak ada yang memukulku seperti ini. Coba lihat. Guru, aku akan tinggal dengan ibu di meja depan. Tidurlah sendiri. Hei, bagaimana dengan kucingnya? Kamu bisa memutuskan sendiri. Jiang Muyan, tunggu perceraianku. Akan ada kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Yu Wei, ada yang salah dengan nomor yang kamu berikan padaku terakhir kali? Apakah kamu punya nomor lain untuk Jiang Muyan? Oke, kirimkan ke ponselku. Tidak apa-apa, jadi aku tidak perlu bingung. Bagaimana kamu menjelaskannya kepada Yue? Oke, Guru, ini catatan medis yang Anda minta. Dokter Jiang, kenapa kamu senang sekali? Senang sekali. Ini adalah 3 kebahagiaan besar dalam hidup. 3 kebahagiaan, apakah kamu hamil? Guru, saya ingin cuti setengah hari siang ini. Baiklah, istirahatlah. Terima kasih, Guru. Pergi. Hei, Dokter Gu, hal yang baru saja kita bicarakan. Tolong uruskan untukku. Aku ada urusan siang ini. Hei, ini. Ada apa? Tidak apa-apa. Bukankah dia berjanji akan bercerai jam 3 sore? Mana orangnya? Aku baru saja memastikannya. Segera datang. Seseorang datang. Istrimu ada di sini. Jiang Muyan. Kenapa dia ada di sini? Apakah Dokter Jiang istrimu? Bagaimana mungkin? Hei, tolong jangan bilang padaku, selama itu kamu masih tidak tahu. Seperti apa rupa istri aslimu? Saya pernah bertemu dengannya sekali saat kami menikah. Kemudian, karena berbagai kecelakaan, saya tidak bisa melihatnya. Dan kemudian, saya jatuh cinta pada Jiang Muyan. Tidak peduli sama sekali. Seperti apa rupa istriku? Jiang Muyan benar-benar istriku. Apakah surat nikah ada di tanganmu? Cepat buka dan lihat. Iya. Jiang Muyan benar-benar istriku. Istri sahku. Jadi aku satu-satunya pria yang berhak memiliki dirinya. Tapi dia tampaknya hamil. Hei, tidak peduli siapa yang ada di pikirannya. Anak siapa yang ada di kandungan, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah istriku. Apa yang kamu gumamkan? Cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Apa? Aku tidak akan meninggalkan pernikahan ini. Kamu tidak mau pergi? Lalu bagaimana dengan yang punyamu? Aku baru saja mengucapkan kata-kata kasar untukmu. Siapa yang tidak cerai adalah anjing. Kapan kamu sampai? Pak Gu tidak akan mengingkari janjinya.
kan? Maaf jika saya lancang, Pak Gu, Anda baru saja mengatakannya, siapa yang tidak cerai dan siapa yang anjing. Aku buru-buru untuk bercerai. Tolong cepat. Berikan aku teleponnya. Aku kembali padanya. Maaf. Aku tidak mau menceraikan pernikahan ini. Siapa kamu? Kamu yang bilang kamu bercerai. Kamu yang bilang tidak mau cerai. Bukankah ini mobil guru? Keluar dari sini, jangan biarkan dia tahu itu aku. Apa peduliku? Duduk. Itu. Kebetulan sekali, Muyan. Guru, kenapa kamu di sini? Aku. Kebetulan aku lewat. Oh, Ada masalah? Ada sesuatu yang terjadi? Jelas aku sangat senang di tempat kerja, bagaimana istirahat malah tidak menyenangkan. tidak apa, cuma bertemu orang gila. Guru, kalau kamu tidak apa-apa, aku pergi dulu. Aku antar kamu. Ah, Buddha yang asketik sekali. terima kasih, guru, sudah mengantar aku pulang. Kalau tidak apa-apa, aku pergi dulu. Jiang Muyan. Aku tidak tahu apakah dia seperti aku. Sebenarnya kita suami istri, mungkin dia tahu segalanya. Aku hanya memiliki pria lain di hatiku. Tidak mau mengakui identitasku. Guru, ada apa denganmu? Jiang Muyan. Aku ini siapa bagimu? Apakah kamu guruku? Lalu? Apa lagi? Tidak ada. Kalau begitu aku kembali kerja dulu, guru. Ada apa dengan guru hari ini? Wei. Kamu benar sebenarnya. Jiang Muyan memang gadis yang sangat baik. Aku dulu salah paham padanya. Sekarang aku ingin menjaganya dengan baik, menemaninya. Bisakah kamu membantuku? Istrimu sendiri yang mengejarmu. Kalau benar-benar tidak berhasil, menangislah, buat masalah, dan gantung diri. Yo, ada apa? Aku masih dengan senang hati minta cuti siang ini. Kamu akan menangis? Sudahlah, aku berniat bercerai hari ini. Aku malah berakhir di kantor urusan sipil. Suamiku, yang sudah setahun tidak kulihat, bilang dia tidak bisa pergi lagi. Dan ini, kamu sudah menikah setahun, aku belum pernah bertemu suamimu. Aku pernah melihatnya sekali, di tengah jalan, tapi itu orang yang salah. Wow, kamu baru saja membuatku penasaran. Kamu tidak ingin melihat seperti apa suamimu? Apa gunanya berpikir, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Bukankah kamu punya surat nikah? Benar, aku punya surat nikah. Buka dan lihat, mungkin pria tampan. Tidak apa-apa. Akan bercerai? Apa hubungannya tampan denganku? Bukankah itu hanya melihat foto? Apa yang kamu bicarakan? Lihat dirimu. Jiang Muyan, suamimu adalah Dr. Gu. Ternyata guru itu benar-benar suamiku. Siapa aku bagimu? Apakah kamu guruku? Dan? Apa lagi? Tidak ada. Ternyata istri yang selama ini aku iri. Ternyata adalah aku. Dr. Gu, kamu di sini.
Kau tahu hubungan kita. Oke, Jiang Muyan. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu sekarang. Dokter Gu, apakah Anda punya pertanyaan untuk Dokter Jiang? Istrimu adalah gadis yang sangat baik. Kami karena berbagai alasan, tapi tidak pernah melihat puncak. Namun meskipun begitu, aku jatuh cinta padanya lagi. Tapi karena kelalaianku, membuatnya sangat menderita. Sekarang aku ingin menebus kesalahanku padanya. Menurutmu, apakah istrimu akan memaafkanku? Maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Maafkan dia, maafkan dia. Maafkan dia. Berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Biarkan aku menebus kesalahanku padanya. Muyan, maukah kamu? kalau begitu, beri guru kesempatan lagi. Lepaskan, ada banyak orang di sini. Tahan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi seumur hidupku. Bangun. Ngantuk banget. Semalam aku tidur terlalu larut. Tapi ini sudah jam 11. Kamu mau makan siang apa? Aku akan mengajakmu makan. Oke, Mie sapi. oke, Ayo makan bersama. oke. Betul. Ibu kita akhirnya sehat. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah? Harus pindah. Dia punya waktunya sendiri. Aku akan pergi ski gunung dengan teman-teman di akhir pekan. Takut kita berdua akan memengaruhinya. Ibu punya kepribadian. Saat pertama kali aku membawamu ke restoran mie ini, bagaimana perasaanmu? Rasanya berantakan saat pertama kali masuk. Tapi saat melihatmu di sisiku, aku merasa lingkungannya tidak begitu penting lagi. Lancar mulut. Bagaimana? Aku bicara seperti ini. Kamu tidak suka? Tidak suka. Aku tetap suka. Pertama kali aku melihatmu di rumah sakit, dingin menahan diri, agak keren. Oke, kalau begitu besok aku akan ke rumah sakit untuk memberimu yang keren. Jarang datang. Cepat makan mie. Aku sedikit kenyang. Kenapa kita tidak jalan kaki pulang saja? Makanan siau-siau. Oke. Kamu sedang memikirkan apa? Memikirkan. Andai aku bisa bersamamu selamanya, terus begini saja. Kalau begitu terus selamanya.